Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Tavianda, BP 191084-2004 dari Departemen Administrasi Publik. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen penguji yang telah berkenan menyaksikan video presentasi saya ini, dan juga saya berterima kasih kepada kedua pembimbing saya, yaitu Bapak Mahasiswa Yuri Vestra dan Bapak Roni Eka Putra, yang telah membimbing saya hingga tahap saat ini. Perkenalkan, saya mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Kinerja Kelurahan Capagugu Bule dalam mencapai prestasi sebagai kelurahan terbaik di Kota Bukit Tinggi. Latar belakang dimulai dari yaitu organisasi publik merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat yang dilayani oleh pemerintah, di mana terdapat adanya upaya dalam pencapaian tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi yang tertuang dalam visi dan misi organisasi, di mana visi dan misi ini menurut menjadi tugas-tugas yang dilaksanakan oleh pegawai yang nantinya bermuara pada pencapaian kinerja. Kemudian kinerja diambil sebagai sebuah dasar dalam setiap penilaian yang ada dalam setiap aktivitas organisasi, di mana terutama bagi organisasi publik yang selalu mendapat penilaian dari masyarakat selaku yang dilayani pada setiap aktivitasnya. Kinerja merupakan hasil akhir dari pekerjaan yang dilakukan oleh seorang individu atau sekelompok orang dalam satu periode kerja dan capaian apa yang telah berhasil dilaksanakan oleh para pegawai. Kemudian, kinerja yang dilaksanakan oleh individu pegawai yang berada dalam organisasi akan bermuara pada adanya hasil kinerja dari perspektif kinerja organisasi. Salah satu hasil dari kinerja organisasi ini yaitu adanya prestasi-prestasi yang dicapai oleh individu pegawai ataupun secara lingkungan organisasi. Prestasi kerja merupakan capaian-capaian kerja dilihat dari kualitas dan kuantitas kerja yang dilakukan oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan pembagian kerja dan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai dan telah diakui oleh pihak lain. Dalam kajian-kajian yang ditemukan, beberapa penelitian lebih menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan membandingkan beberapa variabel untuk menghasilkan hasil penelitian. Contohnya seperti penelitian oleh Oktariansyah dan Beni Usman. Kemudian ada penelitian oleh Hendra Wijayanto dan Suhendar, di mana keduanya menggunakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Kemudian ada salah satu penelitian yang menggunakan kualitatif, yaitu berjudul Kinerja Guru dalam Meningkatkan Prestasi Siswa pada SMP Negeri 2 Bebahrod Aceh Baradaya yang diteliti oleh Alfian Hilmi, namun fokus dari penelitian ini merupakan siswa dari SMPN 2 Bebahrod Aceh Baradaya. Fenomena empiris dan teoritis dalam penelitian ini yaitu adanya proses pelayanan di Kelurahan Campagugu Bule tergolong cepat yang didukung dengan adanya gedung kantor yang nyaman dan sudah didukung oleh sarana dan prasarana melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi pemerintahannya. Kemudian terdapat produk unggulan dari setiap rukun warga di wilayah Kelurahan Campagugu Bule yang terjabar dalam tabel berikut. Kemudian ditemukan bahwa dalam laman berita online yang mengungkapkan bahwa Kelurahan Capaguak Bule mendapat prestasi sebagai kelurahan terbaik di Kota Bukit Tinggi pada tahun 2021. Adanya prestasi ini didasarkan atas Permendagri nomor 81 tahun 2015 yang mengungkapkan beberapa indikator terkait penilaian kelurahan atau desa yang layak menjadi kelurahan atau desa terbaik baik di tingkat kota, provinsi hingga nasional, di mana meliputi penilaian terkait bidang pemerintahan, bidang kewilayahan, dan bidang kemasyarakatan desa dan kelurahan. Kemudian, pelaksanaan tugas dan fungsi setiap bagian struktur Kelurahan Capaguak Bule dikatakan terlaksana dengan baik melalui adanya pelayanan yang cepat. Kemudian, pelaksanaan visi dan misi oleh Kelurahan Capaguak Bule terus diupayakan melalui berbagai program dan kegiatan yang ada di Kelurahan Capaguak Bule. Kemudian, Kelurahan Capaguak Bule memiliki sumber daya manusia yang memadai dalam memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat. Kemudian, penggunaan sistem teknologi di dalam pelayanan menjadi salah satu hal yang meningkatkan kinerja di Kelurahan Capaguak Bule. Kemudian, sarana dan prasarana yang lengkap mendukung setiap kegiatan yang ada di Kelurahan Capaguak Bule. Kemudian, latar belakang pengambilan penelitian itu yaitu penelitian tentang kinerja yang menghasilkan prestasi kerja dilihat secara pendekatan kualitatif masih sedikit. Kemudian fenomena di lapangan masih ada masyarakat yang merasa pelayanan pemerintah buruk, terutama pada tingkat pemerintahan paling bawah yaitu kelurahan. Kemudian prestasi dari Kelurahan Capaguak Bule ini menjadi role model atau acuan bagi organisasi atau kelurahan lain dalam memperbaiki kinerja kelurahannya. Kemudian menjadi pendorong bagi kelurahan lain di Kota Bukit Tinggi untuk mampu berkembang agar bisa mencapai penilaian kerja yang baik dan mendapat prestasi pada periode selanjutnya.
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kinerja Kelurahan Capaguwak Bule dalam melaksanakan tugasnya sebagai organisasi pelayanan publik dalam menggapai predikat sebagai kelurahan terbaik di Kota Bukit Tinggi. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kinerja Kelurahan Capaguwak Bule dalam melaksanakan pelayanannya kepada publik sehingga menggapai prestasi sebagai kelurahan terbaik di Kota Bukit Tinggi. Manfaat penelitian yaitu secara teoritis dan praktis, di mana dalam teoritis memberikan pengetahuan kepada para peneliti dan organisasi lainnya terkait kinerja dan prestasi Kelurahan Capaguwak Bule, Kota Bukit Tinggi. Kemudian secara praktis yaitu terdapat bagi penulis, bagi pemerintah, bagi masyarakat yang juga bermanfaat. Pada penelitian ini menggunakan 5 acuan penelitian terdahulu, yaitu oleh Lina Damayanti, Imron dan Suhardi, Rizky Kurniawan, Hendra Kurniawan, Ria Aryani, dan Roni Eka Putra. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kinerja oleh Susilo pada tahun 2000, di mana terdiri dari 5 variabel yaitu struktur organisasi, kebijakan pengelola, sumber daya manusia, sistem informasi manajemen, dan sarana dan prasarana. Berikut skema pemikiran yang ada dalam penelitian ini. Untuk definisi konsep yaitu kinerja merupakan hasil akhir kerja atau tingkat keberhasilan seorang individu dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan dalam suatu periode tertentu dengan adanya target atau capaian-capaian yang tercapai oleh individu sesuai dengan tujuan dari organisasi. Kemudian prestasi kerja yaitu keberhasilan seorang individu dalam bekerja dalam waktu periode tertentu. Keberhasilan ini dapat dilihat dari ketercapaian target-target organisasi yang ada dan seorang karyawan dapat mencapai target dan bahkan melebihi target yang ada sehingga mendapatkan prestasi kerja dalam organisasi dibuktikan dengan diakuinya sebuah prestasi oleh pihak lainnya. Definisi operasional dapat terlampir dalam tabel berikut. Kemudian metode penelitian. Pendekatan penelitian digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik pemberian sampling dalam penelitian ini yaitu menggunakan pervasive sampling dan accidental sampling. Kemudian peranan peneliti yaitu sebagai instrumen utama dalam penelitian dengan proses penelitian dimulai dari pengurusan surat penelitian hingga memperoleh data lapangan. Unit analisis yaitu menggunakan unit analisis lembaga yaitu Kelurahan Capaguwak Bule dengan teknik analisis data dimulai dari reduksi data, pemaparan bahan empiris, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kemudian teknik keabsahan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan triangulasi sumber. Deskripsi lokasi penelitian, yaitu Kelurahan Capaguwak Bule merupakan salah satu kelurahan yang berada di bawah naungan Kecamatan Mandiangin Kota Kota Bukit Tinggi. Kelurahan Capaguwak Bule berbatasan sebelah utara dengan Nagari Gadut dan Nagari Kapau, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Manggis Banting, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Capaguwak Ipuh, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ampek Angke Candung. Kelurahan Capaguwak Bule menaungi 6 RW dan 30 RT, di mana RW 01 Sarojo dengan 9 RT, RW 02 Guguk Randah dengan 6 RT, RW 03 Guguk Bule dengan 4 RT, RW 04 Bantu Darano dengan 4 RT, RW 05 Talawo dengan 2 RT, dan RW 06 Mengkerba dengan 5 RT. Temuan dan analisis data menggunakan variabel-variabel dari teori kinerja menurut Susilo, yaitu variabel pertama struktur organisasi dengan 2 indikator yaitu hubungan internal dan pelaksanaan fungsi. Pada hubungan internal, berdasarkan temuan peneliti, hubungan internal yang terjalin di antara pegawai terjalin dengan baik. Adanya ketidaksepahaman di antara pegawai dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan yang menimbulkan hubungan kerja yang baik di antara pegawainya baik di tahun 2021 maupun di tahun 2022. Hubungan internal di antara pegawai tidak terbatas pada adanya level jabatan. Setiap bagian memiliki hubungan komunikasi yang baik untuk menjalin kerjasama sehingga berakibat juga pada pemberian pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pada indikator pelaksanaan fungsi yaitu berdasarkan temuan peneliti, setiap jabatan yang ada di dalam struktur organisasi Kelurahan Capaguwak Bule mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan pembagian kerja yang ada baik di tahun 2021 maupun tahun 2022. Kemudian variabel kedua yaitu kebijakan pengelola terdiri dari 2 indikator yaitu visi dan misi. Indikator visi, berdasarkan temuan peneliti, Kelurahan Capaguwak Bule dalam kegiatannya terus berupaya mencapai visi yang telah ditetapkan. Pelayanan serta pembangunan yang dilakukan setiap tahun menjadi bukti upaya pihak kelurahan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.
Kemudian indikator misi, berdasarkan temuan peneliti, pencapaian misi yang dilakukan oleh kelurahan telah dilaksanakan secara optimal, seperti adanya pelaporan kegiatan, penggunaan teknologi dalam pelayanannya, Karang Taruna yang aktif, dan kegiatan musrenbang hingga adanya inovasi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi Kampung Sejuta Kreasi. Kemudian variabel ketiga yaitu sumber daya manusia. Berdasarkan temuan peneliti, dengan jumlah sumber daya manusia berjumlah 8 orang dari tahun 2019 hingga 2021, pelaksanaan pelayanannya yang diberikan kepada masyarakat cenderung cepat, walaupun dengan latar belakang pendidikan yang berbeda dari tanggung jawabnya di Kelurahan Cabogo Bule. Kemudian pada tahun 2022 terjadi pengurangan sumber daya manusia yang memberikan dampak, yaitu pelayanan yang kurang cepat dikarenakan masih beradaptasi dengan lingkungan kerja dan tugas yang ada di Kelurahan Cabogo Bule. Kemudian variabel keempat yaitu sistem informasi manajemen, di mana berdasarkan temuan peneliti, dalam jangka waktu 2019 hingga 2021, penggunaan sistem informasi terkait teknologi di Kelurahan Capaguak Bule dapat dikatakan optimal, seperti adanya informasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat melalui brosur dan banner, hingga penggunaan website kelurahan yang aktif. Pada tahun 2022, penggunaan teknologi ditemukan menurun. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya pembaruan website kelurahan dan inovasi teknologi yang sudah tidak dipakai lagi oleh pihak Kelurahan Capaguak Bule. Kemudian, variabel terakhir yaitu sarana dan prasarana dengan dua indikator, yaitu indikator sarana dan prasarana. Indikator sarana berdasarkan temuan peneliti dalam jangka waktu 2019 hingga 2021, Kelurahan Campaguak Bule memiliki sarana yang lengkap dalam mendukung kegiatan yang ada di kelurahan. Pada tahun 2022 terjadi penambahan sarana seperti Tambua dan Tansa dalam hal peningkatan kebudayaan di wilayah Kelurahan Campaguak Bule. Kemudian indikator prasarana, berdasarkan temuan peneliti dalam jangka waktu tahun 2019 hingga tahun 2021, prasarana yang ada di Kelurahan Capaguak Bule tergolong lengkap dan terpakai secara optimal. Kemudian pada tahun 2022, beberapa prasarana sudah tidak dipakai sesuai fungsinya, sehingga terjadi pengurangan keoptimalan prasarana di Kelurahan Capaguak Bule. Kemudian kesimpulan didasarkan pada teori kinerja menurut Susilo. Yang pertama yaitu struktur organisasi, hubungan internal yang terjadi di antara pegawai sudah baik dan koordinasi di antara struktur organisasi dilaksanakan dengan lancar dan sesuai dengan tanggung jawabnya. Kemudian kebijakan pengelola, upaya pencapaian visi dan misi yang ada diusahakan oleh pihak kelurahan agar terus tercapai. Terlihat dari adanya kegiatan yang memicu penilaian baik dalam penilaian kelurahan berprestasi ini, terutama di inovasi Kampung Sejuta Kreasi. Kemudian sumber daya manusia, walaupun dengan keanggotaan pegawai yang sedikit, setiap tanggung jawab dan tugas yang dimiliki oleh masing-masing pegawai dapat terlaksana dengan baik dan berkualitas, walaupun dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Kemudian, sistem informasi manajemen, di mana adanya penginformasian melalui banner, brosur, dan website kepada masyarakat terkait Kelurahan Capaguak Bule, memberikan penilaian yang baik terhadap kinerja kelurahan pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 tidak ada pembaruan terhadap website yang ada di kelurahan tersebut. Kemudian sarana dan prasarana, kelurahan memiliki sarana dan prasarana yang dapat dikatakan lengkap sehingga mencapai kelurahan terbaik di Kota Bukit Tinggi pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022 pasca perolehan prestasi, beberapa prasarana terbengkalai dan tidak terpakai dengan selayaknya. Saran peneliti yaitu, dalam kegiatan Kelurahan Capaguak Bule ada baiknya untuk melakukan inovasi lain selain Kampung Sejuta Kreasi tersebut, seperti dengan adanya peningkatan pelayanan melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian website yang telah ada dan dibuat dan tersedia, alangkah baiknya agar terus dimanfaatkan dan dioptimalkan penginformasiannya. Tidak hanya terbatas hingga batas penilaian saja pada tahun 2021, tapi terus digunakan ke depannya. Kemudian sarana dan prasarana yang sudah ada harusnya dijaga dan dioptimalkan penggunaannya. Jika terpaksa dialih fungsi, ada baiknya untuk membuat lokasi baru dari prasarana yang sudah tidak ada tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.